Semangat pagi, semangat untuk belajar kimia. Saya akan lanjutkan pokok bahasan hidrokarbon mengenai keisomeran atau isomerisasi. Apa yang dimaksud dari keisomeran dan bagaimana proses isomerisasinya. Nah, terus ikuti materi pembelajaran ini. Nah, secara umum, keisomeran atau isomer dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada isomer struktur, lalu ada juga isomer geometri. Demikian halnya isomer struktur juga masih dibedakan menjadi ada isomer posisi, isomer rantai atau rangka, lalu ada isomer gugus fungsi. Sementara isomer geometri itu ada bentuk cis, lalu ada bentuk trans. Sebenarnya untuk isomer geometri masih ada tambahannya. Nah, tetapi untuk kelas 11 kita hanya fokus pada isomer geometri nantinya. Sementara isomer struktur itu untuk isomer gugus fungsi ini kita dalami di kelas 12 gitu ya. Jadi untuk isomer ini saya bawakan 2 kali pertemuan. Nah, pertemuan pertama isomer struktur, lalu pertemuan kedua isomer geometri. Jadi kita hanya pada isomer posisi dan isomer rantai. Langsung kita mulai dari yang pertama, yaitu definisi isomer. Isomer adalah kumpulan senyawa-senyawa hidrokarbon dengan rumus molekul sama, tetapi nama berbeda. Nah, isomer tadi ada beberapa senyawa hidrokarbon, rumusnya sama, tetapi nama berbeda. Nah, contoh, ini ada senyawa alkena, masih ingat ya? Karena ada ikatan rangkap 2. Nah, ini juga alkena. Loh, kok senyawa alkena saja? Ini juga alkena. Ada juga yang seperti ini. Nah, kalau kita perhatikan, kira-kira apa ya yang ditunjukkan oleh gambar? Nah, kita kembali ke definisi kumpulan senyawa hidrokarbon dengan rumus molekul sama. Kita perhatikan. Untuk gambar pertama, itu rumus molekulnya apa? Maksudnya jumlah C dan H-nya berapa? Ini C-nya kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, H-nya ini ada 10 ya. Nah, untuk gambar kedua, rantai kedua ini juga sama. C5H10. Ini juga sama ya, sama. Nah, yang seperti inilah yang disebut dengan rumus molekul sama. Tetapi untuk nama, yang gambar pertama ini namanya 1 pentena. Masih ingat penomorannya ya? Berarti 1 pentena. Artinya di nomor 1 ada ikatan rangkap 2. Sementara untuk nomor 2, tentunya ikatan rangkapnya di nomor 2 ya, berarti namanya 2 pentena. Untuk gambar ketiga ini, nah, perhatikan, nah, rantai terpanjangnya ada 4, ada cabang ya. Nah, ikatan rangkap 2-nya ada di nomor 2. Ini ditulis jadi demikian. 2 metil, 2 butena. Nah, untuk gambar terakhir, gambar keempat, ini nggak ada ikatan rangkap 2. Berarti kalau tunggal semua berarti alkana, ya kan? Hanya saja karena ini melingkar, maka diberi nama siklopentana. Berarti ada atom C sebanyak 5 membentuk ikatan tertutup atau siklik. Nah, dengan ikatan tunggal berarti diberi nama siklopentana. Nah, keempat senyawa ini adalah senyawa yang memiliki rumus molekul sama, yaitu sama-sama C5H10. Tetapi nama berbeda. Kira-kira mengapa? Nah, jadi itulah yang akan kita pelajari di bab isomer ini. Nah, jenis-jenis isomer. Yang pertama adalah isomer struktur. Isomer struktur dibedakan lagi menjadi 2, yaitu isomer posisi. Adalah rumus molekul sama, rantai utamanya sama, tetapi posisi gugus atau rangkap atau alkilnya tidak sama. Atau dengan kata lain, 2 senyawa atau lebih memiliki nama sama kecuali nomornya. Jadi dari keseluruhan namanya sama kecuali nomor. Nah, jadi hanya nomor yang membedakan. Bisa tadi nomor rangkap atau posisi rangkap, atau bisa juga nomor alkil, nomor cabang maksudnya ya. Nah, contoh, kita misalkan C4H8. Ini kalau rumus molekulnya, berarti kalau kita uraikan boleh demikian. Ini ya. Nah, lalu kita buat aja, ini 1 butena. Kenapa 1? Berarti ini
ikatan rangkap di nomor 1 ya, nggak ada masalah kalau penamaan. Nah, berikutnya, rangkapnya bergeser. Tetap sama-sama C4H8 ini kan, hanya saja namanya ditulis menjadi 2-butena. Kalau kita perhatikan, di sini rantai utamanya sama, yaitu sama-sama butena. Yang berbeda apa? Yang berbeda adalah posisi ikatan rangkap. Nah, atau disebut juga dengan posisi gugus ya. Gugus rangkapnya. Ini ada di posisi 1, ini di posisi 2. Maka jelas sudah ya, dua senyawa atau lebih memiliki nama sama kecuali nomor. Sama-sama butenanya, tetapi nomor yang membedakan, yaitu nomor rangkap. Perhatikan nama rantai utama sama, tetapi nomor posisi rangkapnya beda. Inilah yang disebut dengan isomer posisi dari perbedaan nomor rangkap. Lalu ada juga dari perbedaan nomor alkil atau posisi alkil. Kita lihat contohnya. Misalkan kalau senyawanya C6H14, ini rumus molekulnya C6H14, rantainya demikian, namanya masih ingat. Nah, ini juga namanya masih ingat gitu ya. Ini 2 metil pentana. Ini ya, di nomor 2 ada metil, rantai terpanjangnya 5. Ini di nomor 3 ada metil, berarti 3 metil pentana. Sama, rantai utamanya sama-sama pentana. Sama memiliki cabang-cabang metil, hanya saja kalau gambar pertama, cabang metilnya berada di nomor 2, gambar kedua, cabang metilnya di nomor 3. Maka, perhatikan nama rantai utama sama, tetapi nomor atau posisi alkil atau cabangnya yang berbeda. Itulah yang disebut dengan isomer posisi. Sekali lagi, isomer posisi adalah hanya nomor yang membedakan. Berikutnya adalah isomer rantai atau isomer rangka, yaitu kumpulan senyawa hidrokarbon dengan rumus molekul sama, tetapi rantai utama berbeda. Contoh, untuk rumus molekul C4H10 dapat digambarkan demikian. Nah, ini tentunya rangkanya sudah berbeda ya, otomatis rantai utamanya juga sudah berbeda. Kalau untuk yang atas ini kita tulis butana. Kalau menurut aturan alkana, kalau lurus tinggal tambah awalan normal ya, normal butana. Sementara untuk gambar bawah struktur kedua ini, nah kalau kita tulis namanya ini adalah 2-metil propana atau isobutana. Nah, 2-metil propana ya, sama saja. Nah, kalau kita perhatikan rantai utamanya di sini butana, untuk struktur kedua rantai utamanya propana. Maka yang seperti inilah yang disebut dengan isomer rantai atau isomer rangka. Ingat, rantai utamanya berbeda, tetapi rumus molekulnya sama. Lalu boleh juga contoh yang lain, misalkan ini untuk alkena ya, yang ada ikatan rangkap 2, C5H10, ini juga C5H10. Untuk struktur pertama namanya 1 pentena, untuk struktur kedua namanya 3 metil 1 butena. Ini ya, ini rantai utamanya pentena, ini rantai utamanya butena. Jadi sama-sama memiliki rumus C5H10, tapi namanya sudah berbeda karena rantai utamanya berbeda, ya. Atau kita ambil ke yang ada ikatan rangkap 3-nya boleh. Misalkan C5H8. Nah, ini boleh juga seperti ini ya. Yang atas ini diberi nama berarti 1 pentuna, sementara yang bawah 3 metil 1 butona. Rantai utamanya berbeda. Pentuna, butuna, itu berbeda ya. Nah, untuk keseluruhan, kita misalkan contoh soal pertama, yaitu tentukanlah jumlah isomer struktur dari C5H10. Jadi, untuk isomer ini biasanya pertanyaannya mengarah ke jumlah isomer. Jadi, isomer struktur gitu ya, C5H10. Nah, penyelesaiannya ya usahakan aja kita buat kombinasi isomer posisi dan rantainya. Atau kita buat kombinasi susunan C sebanyak-banyaknya gitu ya. Nah, misalkan ini kombinasi pertama gitu ya. Nah, ingat saja kalau C5H10 berarti ini adalah hidrokarbon masuk ke golongan alkena ya.
C5H10 Cn H2n. Berarti harus ada ikatan rangkap 2. Kombinasi yang lain kita geser rangkapnya. Boleh nggak kita geser lagi ke berikutnya? Kalau kita geser berikutnya kan sama aja dengan ini nantinya ya. Kan ini nomor 2. Kalau kita geser tetap nomor 2 nantinya kan, karena penomorannya dari kanan. Sehingga untuk bentuk lurusnya selesai. Kita masuk ke bercabang. Nah, kita buat rantai utamanya 4, cabangnya di nomor ini ya. Nah, lalu kita geser cabangnya. Kita geser demikian. Ya, kira-kira masih ada nggak? Boleh, rangkap yang kita geser. Nanti diperoleh demikian. Bisa nggak? Kalau misalnya cabangnya ini kita geser ke sini, sama saja ya dengan ini ya. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Nah, kita coba membuat namanya. Untuk pertama 1 pentena, lalu 2 pentena, yang ini 2 metil, 1 butena, yang ini berarti cabangnya ya. Digeser berarti ini 3 metil 1 butena, lalu yang terakhir 2 metil 2 butena. Nah, seandainya kita disuruh membedakan mana isomer posisi dan rantai, ingat saja, kalau isomer posisi berarti hanya nomor yang beda. Berarti kalau kita nomori 1, 2, 3, 4, 5, berarti 1, 2 ini termasuk isomer posisi. Sementara isomer ini struktur di 3, 4, 5 juga termasuk posisi ya. Karena apa? Semua namanya sama ya, kecuali nomor. Berarti gambar ketiga, gambar keempat, gambar kelima inilah isomer posisi. Nah, sementara gambar pertama dan gambar kedua isomer posisi. Jadi yang mana isomer rantai? Tinggal silangkan saja. Berarti gambar pertama dengan gambar ketiga. Kenapa? Karena sudah beda rantai utama, atau gambar pertama dengan keempat. Gitu ya. Membedakan mana isomer posisi dan isomer rantai. Jadi kalau ditanya jumlah isomer, berarti itu sudah meliputi isomer posisi dan rantai. Di awal tadi saya buat kalau untuk isomer gugus fungsi, untuk sementara itu tidak kita masukkan ke dalam pembelajaran isomer di kelas 11. Gitu ya. Oke, berikutnya contoh yang lain juga tentang jumlah isomer. Misalkan strukturnya yang disediakan adalah C6H14. Masih ingat kalau C6H14 dari rumus molekulnya ini termasuk golongan senyawa alkana, berarti tunggal semua. Jadi coba kita membuat kombinasi semua isomer posisi dan rantainya. Ini berikut ya. Berarti kita mulai dari lurus, berarti namanya normal heksana. Lalu kita buat bercabang, cabangnya di nomor 2 dulu. Lalu kita geser cabang, di nomor 3. Kalau kita geser nomor 4 bisa nggak? Nggak bisa, karena apa? Kalau kita geser ke nomor 4, nanti penomorannya jadi balik dari kanan. Sehingga sama dengan yang struktur kedua ya. Nah, lalu kita perpendek rantainya menjadi 4 rantai utama. Cabangnya di nomor 2, ada 2 ya. Berarti 2 dimetil butana, lalu di nomor 2 dan nomor 3. Bisa nggak digeser sama-sama di nomor 3? Bisa saja. Hanya saja penamaannya nanti sama aja dengan ini. Karena apa? Penomorannya jadi dari kanan ya kan? Kalau kita geser kedua cabangnya ini ke nomor 3, penomoran akan berubah dari kanan. Sehingga namanya tetap menjadi 2 dimetil butana. Gitu ya? Paham? Ke latihan soal. Coba dikerjakan. Jadi hanya menentukan jumlah isomer. Nah, jumlah isomer strukturnya itu berarti kita buat kombinasinya nanti mana yang kombinasinya paling banyak ya. Nah, tapi dengan nama yang berbeda, yaitu meliputi isomer posisi dan isomer rantai. Jadi untuk ketiga ini coba nanti tentukan jumlah isomernya, gambarkan strukturnya, lalu buat kembali namanya. Oke? Maka demikian untuk pertemuan kali ini. Sebagai kata-kata motivasi, kemauan dan kerja keras untuk mencari tahu akan menjadi nilai lebih untuk menggapai sukses. Maka terima kasih bagi yang sudah bergabung, semoga bermanfaat. Kiranya siapapun yang menyaksikan video pembelajaran ini berada dalam keadaan sehat, kuat, bersemangat dan bersuka cita. Semangat pagi.